Gimana caranya konsisten nge-gym? Gue pengen banget nih, misalnya yang obesitas, gue pengen banget punya badan yang ideal. Pengen banget. Tapi tetap nggak bisa rutin. Itu dia, karena apa namanya, mungkin mereka motivasi udah kuat, keinginan udah kuat, tapi memang harus dipaksa aja. Awalnya kan pasti nggak suka. Iya. Tapi ketika kita paksa, lama-lama jadi lifestyle, jadi habit dulu, terus jadi lifestyle, malah kita nggak bisa hidup tanpa itu. Ngopi bro! Ngopi dulu bro. Yeah bro, kita ketemu lagi bro di Ngopi Bro. Ngopi dulu, bro. Oke, kita lanjutin kemarin beberapa waktu lalu kita ngomongin soal gym kan bro. Iya. Gimana caranya, kenapa sih orang-orang yang kayak udah nge-gym tapi kayak merasa stuck, frustasi, akhirnya stuck, mundur dan sebagainya. Kan di situ salah satu kunci ada konsisten, Betul. ya kan? Karena untuk mencapai body goals emang butuh waktu yang panjang. Nah, kita sini pengen bagi-bagi tips nih guys ya bro. Gimana caranya? Karena gue dari tahun 2008 nih gym. 2008 berapa tuh? 14 tahun. 2022, 14 tahun. 14 tahun. Dari tahun? Gua 2013, 9 tahun. 9 tahun ya. Wah, udah satu dekade tahun depan ya. Ya. Jadi lumayan lah ya, udah bisa bagi-bagi tips dari pengalaman kita gitu. Jadi kita Iya. akan bagi-bagi tips gimana caranya konsisten nge-gym. Specifically kita ngomongin nge-gym ya. Betul, Kayak dan gitu. kita ngomongin konsisten itu artinya terus-menerus dalam jangka waktu yang lama. Yang panjang ya. Nah, yang konsisten. panjang itu menurut lu berapa lama? Ya seterusnya kalau bisa jadi lifestyle Ya. gitu, harus jadi lifestyle gitu. Namanya konsisten ya Lifestyle, terus-terusan betul. gitu. Artinya dari kita mulai nge-gym, bisa kita olahraga sampai nanti kita tua. Iya, kalau Jadi gua sih lifestyle, itu namanya target lifestyle. gua sampai tua nge-gym Iya, terus. betul. Sampai Olahraga. gua mampu, sampai sendi-sendi ini kuat. Selama masih kuat ya hajar aja terus. Ajar dong. Karena lu pernah gak sih ngeliat di gym orang yang misalnya udah ubanan, yang udah opa-opa masih nge-gym? Wah, ada banget. Ya ada banget, gue juga sering lihat. Bahkan kayak di TikTok aja pernah lihat kayak opa-opa udah umur 80-an masih bisa pull up. Masih bisa pull up, bench gendong press-nya masih cucunya berat. pull up. Ya. Wah, gokil. Itu target kita aja. Tuh, gua kayak Sampai gitu. ubanan kita nge-gym bareng. Yoi. Kalau perlu main bola bareng gitu. Yoi, main bola makanya gue latihan kaki terus sekarang nih leg Iya, day. iya. Karena ya wah buat gue tips untuk menjadi konsisten untuk nge-gym ya, kita harus bisa sampai tahap dimana kita cinta sama besi. Cinta, anjay bahasanya berat Cinta banget cinta. sama besi gitu kan. Jujur gue sampai sekarang gue nggak cinta sih. Lu nggak suka? Gue nggak sesuka itu. Gue Oke. pure gue datang ke gym karena gue tahu ketika gue olahraga gue sehat, gue bisa dapat badan yang ideal. Kalau dibilang suka, gue lebih suka main bola. Oke. Tapi nggak apa intinya tetap olahraga. Ya, intinya tetap gue olahraga. Tapi kita ngomongin soal karena nge-gym itu perlu waktu yang perlu lah. Kalau bola kan sebenarnya kalau kita bukan atlet kan ya paling Seminggu dua kali, Kalau maksimal. nge-gym itu sebenarnya kalau kita mau build muscle, bentuk tubuh Ya. itu kan nggak bisa cuma minggu 2 kali. Betul. Harus dalam jangka waktu yang panjang. Makanya kita specifically ngomongin soal nge-gym. Ya, dan bagusnya juga ketika kita nggak suka, tapi kita bisa konsisten. Nah, lu itu kalau Ya. gua kan emang udah cinta. Kalau lu emang suka ya? Gue suka. Jujur gue nggak suka bro. Datang Oke. ke gym, nyetir, ke mall, misalnya cari parkir, macet, dan sebagainya. Terus nyampe ke tempat gym, ngangkat segala macem. Gue nggak enjoy sebenarnya. Oke. Kalau tanpa nge-gym gue bisa punya badan yang bagus dan sehat, Gak usah. gue mau Ya banget. semua orang juga mau kayak gitu. Iya, tapi masalahnya nggak bisa. Makanya that's why gue konsisten. Alright. Kalau gitu jadi oke. Motivasinya beda kita. Oke. Berarti apa yang bikin lu konsisten selama 9 tahun ini, Bro? Ya karena gue tahu ketika gue olahraga terus-menerus, hasilnya bagus. Dalam artinya hasilnya bagus adalah badan gue lebih proporsional dan gue juga mau ngapa-ngapain, termasuk main bola, lebih enak bro. Gue lebih fit. Ya, Dengan banyaknya otot di badan gue jadi lebih lebih bisa lama gitu main bolanya. Manfaatnya banyak ya. Manfaatnya banyak, termasuk baru-baru ini gue ada MRI lutut kiri gue ada masalah, masalah ACL, pasti yang sering main bola tahu. Nah dokternya bilang beruntung kaki gue itu ototnya sudah terbentuk gitu, karena selama ini mungkin meskipun mungkin gue nggak sesering lu, tapi gue masih leg day juga di gym. Ya. That's why gue masih, meskipun ACL gue sobek, gue masih boleh main bola. Sisa 30% ya? Sisa kalau nggak salah 30%, gue masih boleh main bola. ya? Jadi ACL itu tuh itu sangat ditakuti sama atlet-atlet. Ya. Biasa kalau sudah Sering bener-bener- banget terjadi. Kalau sudah bener-bener put, teman kita berapa bisa? Temen gua aja bisa dihitung pakai lebih dari 1 jari kali. Iya. Hampir 1 jari lah. Yang ACL-nya putus ya, temen Ya. gue juga banyak banget. Kalau sudah putus, harus dioperasi. Harus dioperasi. Ketika dioperasi, itu udah ngulang, harus belajar jalan dari awal. Betul. Pemulihannya itu bed rest 2 minggu,
Terus fisioterapi selama 6 bulan. Ya. Nah, setelah 9 bulan after operasi baru kita bisa seperti normal lagi. Belum tentu. Belum tentu, betul. Karena kita bisa, tapi belum tentu. mesti mengalahkan yang namanya trauma. Betul. Ya kan? Jadi biasanya trauma-trauma itu yang sulit kayak keinget, waduh waktu gue jatuh. Waktu rasa sakitnya kayak apa? Itu yang Bener. susah. Bener. Karena itu masih dilawan ya. Dan kalau dari teman-teman gue yang udah menjalani operasi itu, belum tentu bisa balik lagi kayak awal. Itu visionya harus benar-benar rutin dan benar. Ya. Kalau enggak setelah operasi pun ya nggak akan bisa seperti semula gitu. Ya. Jadi ya dari situ gue ngerasa penting banget untuk gue olahraga meskipun gue nggak suka tapi gue tahu ini bagus. Ya. Gitu. Kan lu juga udah merasakan manfaatnya juga Betul. ternyata. Oh selama ini lo olahraga ada manfaatnya juga. Untung Ya. lo nge-gym dan leg day sesekali kan. Betul. Kayak gitu. Benar-benar. Sama, berarti diawali dengan motivasi dan alasannya kuat. Alasannya Ya. kuat. Ya itu juga buat gue itu udah nggak bisa didinai lah. Itu Ya. juga kenapa? Ya gue pernah bilang karena gue pengen makan enak. Makanya gue. Tapi banyak juga bro yang punya motivasi yang sama tetap aja nggak bisa rutin. Ya. Gue pengen banget nih Emang. misalnya yang obesitas, gue pengen banget punya badan yang ideal. Ah. Pengen banget. Tapi tetap nggak bisa rutin. Itu dia olahraga. karena apa namanya? Mungkin mereka motivasi udah kuat, keinginan udah kuat, tapi ilmunya kurang. Ilmunya Jadi kurang. ketika dia menjalani kan namanya konsisten kan berarti day by day. Day by day. Nah, Betul. Namanya nge-gym itu kan kompleks banget kan. Kita mesti tahu yang tadi kita ngomongin Mulai dari pemanasan, target kita seperti Ya. apa, pola latihannya seperti apa, cocok nggak sama kita, ya kan? Terus kayak begitu banyak variasi latihan, terus kita mesti latihan yang mana? Bener. Ya kan? Jangan sampai tempat gym alatnya banyak banget. nih. Bingung Kita kan harus ya, aduh mana ini nih? yang mana gitu. Motivasi udah kuat, gue jelas nih gue pengen badan, tapi mulai gimana? Makanya kita kemarin kan bilang pakai PT lah. Ya, pakai trainer. Awal-awal pakai trainer lah gitu. Kalau nggak lu partneran sama temen lu yang emang udah expert di bidangnya. Jadi day by day-nya itu yang sulit. Itu yang harus dilakukan setiap hari Ya. gitu ya. Menjadikan latihan itu sebagai habit. Sekarang Ya. udah jadi habit, J. Kita Lifestyle. ya. Lifestyle. Lifestyle. Udah naik ke lifestyle gitu. Rasanya Jalan-jalan. termasuk kalau lu baru gue mau ngomong traveling, pasti nyari tempat gym. Harus. Kalau enggak ya di kamar setidaknya Ya, di kamar. push up, sit Di up. hotel lah, iya, Iya. kalau ada tempat gym. Kayak gitu. Even sekarang gue kalau booking hotel, Cari tempat gym dulu. Iya, ada tempat gym atau enggak itu jadi Ya, ya. pertimbangan yang serius gitu. Ya. Ya, makanya jadi untuk sampai tahap sana otomatis harus membutuhkan waktu yang cukup panjang juga guys. Jadi di awal-awal harus apa ya? Biar bisa konsisten harus paksain sih. Bener, harus Paksain. dipaksain. Biasanya kita males berangkat ke tempat gym. Iya. Tapi ketika kita sudah mulai bergerak, udah mulai keringetan tuh biasanya udah muncul lagi. Ya. Makanya gimana caranya lu harus pinter-pinternya mengkondisikan diri lu itu untuk semangat nge-gym. Ya. Ya, Ya gue setuju sih. bisa ngopi. Bisa ngopi. Ya Kayaknya kan? waktu mau berangkat tuh males Oh, banget. iya. Apalagi kalau di Waktu di mall. mobil. Hah? Tapi kalau di mall. Di mall, Terus benar. di atas. Di atas. Gymnya. Cari parkir dulu masuk Cari mall, basement. nyetir. Rasanya malas banget, tapi mungkin setelah 1 atau 2 alat, Ya. ketika kita udah keringetan, rasanya nggak mau pulang, Ji. Benar. Itu yang sering gue alamin. Nah, Gitu. jadi itu dia caranya bagaimana mengkondisikan. Mengkondisikan ini beda-beda karena tergantung juga tempat gym. Ada orang yang lebih suka, gue sukanya cari tempat gym deket rumah gue aja. Ya. Kalau ada yang misalnya ada kan yang yang di ruko-ruko yang panas, Ya. ada orang yang lebih suka kayak gitu. Kalau gue lebih suka yang dingin Oke. dan tempatnya nyaman. Kalau Ya. gue lebih suka kayak gitu. Jadi beda-beda. Walaupun jauh nggak apa gua hajar gitu. Oke. Jadi beda-beda balik lagi. Jadi kondisikan. Ya, gue salut sama J. Jadi J ini tinggalnya di Bekasi, tapi nge-gymnya di Kuningan. lumayan lah. Gue luar setengah jam. biasa banget gitu. Setengah jam 40 menit lah. Sedangkan gue yang ke tempat gym cuman 10-15 menit aja, kadang gue males gitu. Ya, itu dia. Tapi kan gue udah lama bro, ya kan. Jadi tapi dulu gini, gue udah melewati masa-masa yang dimana akhirnya itu udah menjadi sebuah lifestyle dan gue akhirnya cinta. Makanya gue bisa Oke. seperti itu saat ini. Kalau Oke. dulu kan juga awal gue paksa banget bro. Gue paksa dulu karena ya gue masuk modeling harus lebih gede badan gue. Karena Ya. waktu 2008 tuh model-model yang baki-baki, yang badan-badan men's health, Ya, zaman ya. dulu yang gede-gede seperti itu. Model dulu kayak gitu Ya, caranya. dan gak ada cara lain selain angkat beban. Mau nggak mau itu pilihan. Nah itu motivasi yang kuat juga karena gue mau berkarir sebagai model pada saat itu ya gue harus Ke gym. rubah, harus grooming diri gue. Ya. Itu yang gue buat paksaan. Akhirnya ketika gue melakukan itu day by day, cinta itu muncul. Iya, cinta itu muncul. Cinta itu muncul. Passion, Oke. jadi passion gue. Jadi apalagi ketika sudah kan gue pernah
ini kan bukan badan terbesar gue kan. Ini Iya, malah gue setelah pandemi. pernah ngeliat badan lu yang paling besar waktu lu mau photoshoot cover itu. Iya, Men's Health waktu itu kan gue pernah. Nah, itu gede banget sih badan lu. Tapi ketika gue sudah pernah tahu rasanya punya badan yang kayak gitu, jadi kayak gue nggak boleh badan gue jelek akhirnya sampai Ya. nggak boleh badan jelek. Jelek itu obesitas ya. Jelek relatif jelek tuh gimana? Maksudnya Ya. gue kayak pengen ada shape-nya. Oke. Kayak gitu, makanya gue harus Proporsional menjaga minimal, ya. Akhirnya gue sekarang maintain. Nah ketika gue maintain ini udah menjadi sebuah lifestyle yang buat gue sangat enjoy. Ya. Kayak gitu. Jadi tips konsistennya adalah harus memaksa Harus dipaksa, betul, harus memang. melewati proses di awal ini. Iya, memang setiap kita membangun habit yang baru, memang harus dipaksa Ji. Awalnya kan pasti nggak suka. Iya. Tapi ketika kita paksa, lama-lama jadi lifestyle, jadi habit dulu, terus jadi lifestyle, malah kita nggak bisa hidup tanpa itu. Betul. Gitu. Sama kayak tidur, bangun pagi, yang sampai sekarang gue masih susah banget gitu ya. Ya di awal pasti berat banget, tapi lama-lama jadi kebiasaan. Iya, kayak kalau buat gue susahnya baca buku. Oh, baca ngantuk itu PR banget, tapi harus dipaksa. Ya, di awal juga gue sekarang rutin baca buku. Di awal buat gue tuh berat banget. Tapi ya balik lagi ketika gue dapet manfaatnya, wah rasanya kalau gue nggak baca buku rugi nih gue. Oke, jadi berarti yang gue dapat dari lo adalah lo memaksakan dari awal. Lo tahu ini baik. Iya, Ini betul. berat. Lo Ya. paksa sampai satu titik, nanti ketemu tipping point yang lo berasa manfaatnya. Ya. Atau efeknya. Di situ lo akan berubah. Udah nggak terpaksa lagi. mulai berubah Pola Ya. pikirnya. Berarti harus melewati masa di awal paksa. Betul. Oke. Apalagi kalau kita udah tahu manfaatnya, kita udah tahu misalnya kita yang misalnya obesitas, habis itu kita tahu dengan kita datang ke gym kita bisa dapat badan yang proporsional. Do it guys. Ya. Iya kan? Dan- Mulai aja dulu. Mulai Mulai aja dulu. Itu campaign dari salah Ini satu. harusnya Tokopedia. Tapi itu emang bener. Bener. Jadi menurut gue mulai aja dulu. Ya. Itu sesuatu yang bagus dalam memulai habit yang baru. Mungkin gue mau tambahin, mau kasih tips misalnya. Ini kita anggap sudah berjalan lah ya. Sudah dalam Berjalan, proses 2-3 selanjutnya bulan. yang udah mereka sudah mulai ilmu ada, mereka tahu pola latihan seperti apa. Terus di tengah-tengah Seperti apa. bosen. Tengah-tengah bosen. Nah kalau gue ngakalinya biasa gue suka variasi. Variasinya maksudnya gimana Ji? Variasi itu macam-macam. Pertama, kalau kalian yang di Mega Gym, kan biasa Mega Gym bisa ada pilihan di mall sini, mall sana, Ya. ya kan banyak Ya. pilihan 4 gym, nggak cuma satu tempat. Ya. Ya pindah-pindah aja, Pindah-pindah. suasana Oke. baru. Oke. Biasanya itu membuat kita lebih excited. Oke. And then yang kedua variasi jam. Ya. Jam, misalnya gue biasa siang, sesekali gue pagi jam 6 pagi. Ih, gue suka banget jam 6 pagi. Ya. Gitu. Karena semangat banget, tenaga juga masih full. Kalau nggak kadang-kadang malam. Jujur gue tuh pengen banget ya latihan jam 6 pagi. Lu Kayak- bangunnya siang, Nah, jam itu dia. 12. Jadi morning person tuh buat gue susah banget. Sampai gue ngerasa mungkin memang orang tuh ada genetiknya kali ya. Benar, beda-beda bro. Wah, Beda-beda. gue tuh bangun, buat gue malam itu adalah waktu terbaik gue untuk berpikir. berpikir. Waktu terkreatif gue gitu. Ya, Tapi kalau ya. gue disuruh bangun jam 6 pagi, jam berapapun gue tidur, gue pasti ngantuk. Tapi gue juga sekarang udah nggak pagi-pagi banget sih, karena pandemi jadi alasan gue untuk bangun siang. Akhirnya jadi enak juga bangun agak siangan. jam 8. Bangun habis jam 8 tuh agak siang buat Iya, Jay ya. Buat gue itu udah siang. Udah siang. Udah siang. Gitu. Nah, terus juga variasi latihan. Makanya kenapa gue sekarang, kalau dulu zaman dulu gue nge-gym terus gue aja. Nah sekarang gue udah selingin nggak nge-gym tiap hari sekarang. Ya. Badminton. Olahraga lain. Sepak bola. Ya. Kadang-kadang kalau misalnya gue bosan pun di tempat gym, tapi gue nggak angkat dumbbell. Gue main pull up, Calisthenics. calisthenics chin up, Ya. calisthenics kayak gitu-gitu ya, basic-basic. Jadi variasi-variasi itu yang bikin kita nggak bosan. Ya, even gue juga pernah nyoba yoga. Yoga, Yoga. gue nggak bisa. Ya. Badan gue kaku. Justru itu Jay. Justru karena kita kaku kita harus yoga. Kalau misalnya badan kita lentur kita udah nggak perlu yoga lagi. Tapi gue nggak terlalu begitu kaku kok. Karena Oke. emang gue setiap sebelum tidurnya gue melakukan gerakan yoga, stretching. Biar peredaran darah lancar tidurnya. Oke, yes. Jadi maksudnya memang variasi latihan itu penting. Ya. Termasuk gue yang suka explore jenis latihan. Kayak contoh gue tahu karena gue nge-gym terus badan gue jadi kaku. Gue waktu itu sempat coba yoga dan rutin selama kurang lebih 2 tahun mungkin sampai pandemi. lumayan. 2 tahun ya lumayan. Jadi dan beruntung lagi kemarin gue dapet web series yang dimana perlu Oh iya. yoga gitu. Dan gue ngerasa wih pas banget gue yoga rutin selama 2 tahun jadi gue ada basicnya. Dan ya lewat yoga juga gue menemukan karena gue tahu manfaatnya bagus meskipun awalnya masuk kelas tuh isinya cewek semua, ibu Iya, itu semua. lagi. Tapi gue paksain gitu. Jadi balik lagi awalnya memang kita pasti harus paksain gitu. Ya. Tapi kalau manfaatnya memang bagus, ya why
why not? Ya, Menurut gue. jadi itu ya kalau tips gue dari gue adalah variasi dan variasi. Ini ada tambahan lagi tips lu apa di tengah-tengah ketika Kalau gue, bosan? kalau bosen gue suka beli gear buat nge-gym yang baru. Termasuk yang gue pakai ini, Baju satu baru, set dari sepatu Under Armour baru. yang menurut gue best gear buat nge-gym. Wah, dari sisi tim Under bahan. Armour. Tim Under Armour. Gue dari dulu gue berapa tahun pakai Under Armour terus karena ini jadi promosi Under Armour. Tapi memang Jadi semangat sih buat Jadi gue. semangat, Gear betul. baru itu buat gue semangat. Apalagi sepatu. Ya, sepatu. Wih. Pengen cobain sepatu baru. iya, ada sepatu favorit gue dari Under Armour, Project Rock. Project. Itu gue suka banget buat lifting. Gue paling suka The Rock Collection emang. The Rock Collection. Yang awalnya gue selama ini squat biasanya kita perlu sepatu yang Training shoes yang rata. Yang rata, gue selalu pakai Vans. Ya masih oke. Karena buat gue sepatu gym yang lain tuh biasanya agak kalau bumpy running gitu. shoes nggak boleh, bahaya. Iya, nggak boleh. Jangan main leg day pakai running shoes ya. Ya, itu jadi nggak stabil lutut kalian yang kerja. Dan setelah gue coba sepatu baru dari Under Armour ini, Project Rock 4 ini, Mantap. gue ngerasa liftingnya jauh lebih support. Oke, lanjut. Ya, memang menurut gue gear juga penting meskipun banyak juga orang-orang yang cuek-cuek aja datang ke gym ya no problem. Ya. Tapi buat gue kalau gue bosan terus gue beli gym gear yang baru, gue jadi semangat lagi. Benar. Itu juga tips itu yang apa namanya yang gue juga suka lakukan sebagai trik biar nggak bosan. Yes. And then apa lagi, bro? Partner latihan? True. Ya, bisa partner misalnya cari sekali-sekali nge-gym sama cari partner yang ya itu yang selalu gue bilang kalau mau cari partner gym cari yang seimbang. Ya. Ya angkatannya kira-kira sama. Ya. Kayak gitu. Atau kalian misalnya kalau yang buat yang cewek-cewek, carilah cowok yang suka nge-gym. Supaya kalian jadi rutin nge-gym juga. Iya nggak sih? Karena sayangnya menurut gua pasangan juga cewek gue penting. nggak suka nge-gym. Oh, ya melalui lu atau bisa jadi Nggak mau dipaksa suka. dia. Oh gitu. Dia. Tapi jadi suka olahraga nggak? Dia 45. Oh, F45 Iya, ya? dia 45, Ya, 45. at least jadi sekolah olahraga kan? Ya, tapi kan gue nggak suka F45. Oke. Gue nggak suka hit. Oke. Gue suka angkat beban. Tapi nggak apa-apa. Beda yang nih penting- alirannya. Iya, yang penting olahraga gitu Iya, ya. iya, iya. Karena kan intinya apapun olahraganya yang penting sehat, Benar, dan benar. proporsional. Gitu. Ya pasangan juga menurut gue ngaruh sih kalau misalnya kita punya pasangan yang jaga pola hidup sehat, rutin olahraga, Ya. pasti nular. Oh, kalau nggak buat challenge, bro. Challenge. Kayak gue pernah bikin challenge dan itu karena kita punya di media sosial mungkin bisa dicontoh ya. Kayak gue pernah bikin challenge 100 days of push up challenge. Oke. Jadi setiap hari 100 kali push up dan waktu itu gue masukin ke media sosial. Oke. Setiap hari gue post. Oke. Otomatis jadi dari gue tuh ada gue kewajiban buat absen. Entah orang mau ngikutin atau enggak, bodo amat. Karena lu udah publish, mau nggak mau lu harus jalanin. Iya, Iya. challenge itu menurut gue sangat works Iya. untuk membangun habit aja dulu untuk Iya. berolahraga gitu. Ya mungkin kalian bisa bikin Challenge. 100 days going to the gym. Jadi tiap hari kalian posting datang ke gym Iya. selama 100 hari, lihat hasilnya. Benar. Gitu. Gitu. Terus juga ya buat challenge itu buat gue menarik. Itu ya jadi pertama variasi-variasi tadi, Ya. yang kedua gear baru, yang ketiga cari partner yang seimbang, balance, satu cari gebetan yang yang suka gym juga biar semangat, and then yang keempat bikin challenge. Ya. Dan satu lagi mungkin dari salah satu buku yang gue baca, Apa tuh? selalu apapun yang kita lakuin, always remember why you started. Wih, cakep. Selalu Balik lagi ke motivasi awal. Iya. Makanya motivasi harus kuat. itu selalu ingat kenapa sih kita mau olahraga, apa sih yang bikin kita mau olahraga. Setiap kali Yes. kita bosan, langsung deh semangat lagi. Benar. Bro, Semangat guys. kita harus ke lapangan bola. Yes. Thank you guys. Kita ketemu lagi di next video ya. Boleh komen mau bahas apa di Ngopi Bro. Ngopi dulu bro. Bye bye.